ini membuat harga menjadi tidak kompetitif, konsumen tidak mau beli dan lain sebagainya. Artinya dia bisa mengajukan alasan-alasan ekonomi yang rasional. Tapi di balik itu kita tahu bahwa mungkin ada kepentingan dia yang ingin bahwa biaya masuknya dikurangi. Agak sangat sulit nggak Bang? Begitu? Sulit karena kalau kita lihat pendekatan hukum memang tidak ada. Beda dengan perbankan, itu bankir tidak bisa memberikan kredit kepada dekatnya. Ada legal lending limit itu sampai 30%. Kalau dia tembus itu kepada kerabatnya, itu kan sampai 3 layer ke samping ke bawah. Jadi anak tidak boleh, cucu tidak boleh, yang boleh adalah cicit. Jadi kalau cicitnya masih boleh. Jadi kakeknya sebagai apa, dia berikan kepada cicit, tapi pada cucunya tidak boleh kepada. Nah, begitu juga ke samping, sepupu dan sepupu kedua. Itu kalau Nah, di sini misalnya dia terkait apakah pemegang saham atau direksinya atau apa anaknya dari anggota DPR itu belum ada undang-undang. Sehingga kalau ada undang-undangnya saya kira bagus sekali. Proyek yang ditangani kementerian itu di mana dia pada komisi itu tidak boleh diberikan kepada perusahaan terkait dengan situ. Kalau tegas undang-undang itu saya kira bagus sekali. Oke, Bang Hari, Anda yang sehari-hari ada di parlemen, Anda merasakan nggak ada banyak anggota DPR yang kasak kusuk untuk sebuah proyek? Tapi jangan jawab dulu, kita masih akan terus berlanjut, tetaplah bersama kami dalam program Uang Kita Tempo TV. Koran Tempo. Koran Tempo. Anda masih bersama program Uang Kita Tempo TV. Bang Hari, ngerasa nggak ada banyak yang kasak kusuk? Ada banyak yang datang kepada saya. Pengusaha, bupati, wali kota, gubernur, bahkan kementerian sendiri datang kepada saya untuk minta saya menyetujui anggarannya. Nah, mekanisme kita begini, sepanjang anggota DPR, sepanjang dia disetujui, sepanjang dia pada tahap ketika kita setujui, kemudian dia menjadi wilayah DPR sudah berhenti. Itu implementasinya wilayah pemerintah. Nah, itu kalau di situ mungkin saja ada deal antara si anggota DPR dengan menterinya atau dirjennya. Oke, saya setujui anggaran ini, tapi asal pelaksananya kami. Nah, itu dalam kondisi sekarang tidak ada undang-undangnya. Jadi boleh-boleh saja. Itu. Nah, kalau undang-undangnya ada, maka saya kira itu. Nah, bisa saja terjadi itu bagaimana memperbaikinya di governance misalnya pelelangan. Itu harus dipertegas. Transparan. Jadi
dulu kan siapa mengatakan, oh ini kan anak saya, dia kan juga punya hak berusaha juga. Apakah karena, kalau tidak salah Pak Habibie dulu mengatakan, atau siapa itu, ya sebagai warga negara kan, apa Dia karena boleh dong, dia ya. boleh dong begitu. Nah apakah ini mau seperti itu kita, sepanjang misalnya dia berusaha tidak terkait dengan kekuasaan orang tuanya atau ayahnya atau siapanya, saya kira mungkin saya kira itu apa kita bisa terima. Tidak boleh dihalang-halangi. Tidak boleh dihalang-halangi. Tapi kalau dia terkait atau dibuat misalnya kekuasaan itu kekuasaan di pemerintahan pun kan ada batas-batasnya juga. Nah, sepanjang dia di wilayah yang tidak ada pengaruh kekuasaan yang dipegang oleh itu, saya kira itu yang saya kira harus dirumuskan secara baik. Nah itu kan tadi Anda menyebut kasakusuk, lobby tadi banyak dari kalangan pengusaha, bahkan dari pemerintah kepada anggota DPR. Kalau anggota DPR sendiri, ada nggak? Kelihatan nggak itu Bang? Anggota DPR kalau kaitannya dengan anggaran ada juga kepada saya. Kasakusuk Terutama juga. yang bukan anggota badan anggaran. Karena badan anggaran itu kita ada 85 Biasanya orang. mereka minta pengaruhnya seperti apa? Oh, mereka paling sampaikan, dan ada juga 1-2 yang sedikit nada ancaman. Saya tidak tipe orang yang bisa diancam. Ancaman itu seperti apa misalnya? Ya, banyaklah macam-macam. Ya, kita bisa paham lah gitu. Tapi saya kira saya tidak bisa diancam. Kalau partai tidak lagi silakan copot saya dari jabatan ini. Nah, Bung Abdullah, Anda ingin mengelaborasi lebih lanjut lagi. Apa sih temuan ICW? Anda tadi menyebutkan bahwa kalau dari data ICW, anggota DPR 2009-2014 ini naik yang latar belakang pengusahanya. Dari tadinya 38% pada periode yang lalu, sekarang jadi 44%. Kemudian dari segi penyebarannya, mereka terbukti paling banyak masuk ke komisi-komisi basah yang terkait dengan dunia bisnis, Komisi 6 dan Komisi 7. Kemudian Anda tadi membeberkan juga bahwa partai yang paling banyak punya latar belakang pengusaha adalah Demokrat. Berlanjut dengan Partai Golkar dan PDIP, PAN, PKS, dan terakhir Hanura. Nah, apalagi yang bisa dibaca dari data ICW tentang pengusaha sekaligus anggota parlemen ini? Ya, saya kira kami juga mengkorelasikan sebenarnya isu konflik kepentingan juga punya dampak negatif dalam menjalankan fungsi keparlemenan itu sendiri. Misal beberapa kasus yang muncul terkait dengan anggota dewan, misal kasus Bulian Royan, tertangkapnya Bulian Royan, dan kasus Azidin pada periode yang lalu juga terkait dengan catering haji. Nah ini yang juga menunjukkan bahwa memang rentan sekali ketika kewenangan yang cukup besar dimiliki oleh DPR untuk menguntungkan beberapa pihak tadi, termasuk dalam ranah bisnis yang dimiliki. Nah, faktor insider trading juga mungkin terjadi. Nah, saya kira ini pola relasi korupsi politik yang muncul antara pengusaha, parlemen, bisa juga nanti bersinggungan dengan birokrasi. Nah, yang kita sayangkan melihat fakta semacam ini, harusnya saya sepakat tadi Pak Aziz, ada regulasi yang sebenarnya lebih bisa dikuatkan untuk mengeliminir peluang. Pertama, kita mencoba misal mempersempit ruang dalam hal penganggaran misal. Tidak sampai terlalu teknis dalam satuan 3, misalnya DPR. Satuan 3 itu kan untuk menentukan jenis program kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPR. Di undang-undang itu. Jadi kasus Bulian Royan menunjukkan semacam itu. Bisa saja deal yang dibentuk, misalnya proses lobby yang dilakukan tadi antara kelompok pengusaha dengan bisnis. Mungkin dia tidak secara langsung melakukan terlibat untuk menguntungkan perusahaannya, tetapi peluang karena memiliki ruang kewenangan tadi menjadikan aspek diskresi juga besar sehingga menguntungkan beberapa pihak. Nah itu. Kedua di sisi regulasi yang masih lemah, saya kira di Undang-Undang Susunan dan Kedudukan DPR maupun Tata Tertib DPR tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa yang dilarang rangkap jabatan itu adalah pengusaha. Yang dilarang hanya misal advokat, akuntan publik, notaris misalnya semacam itu. Nah, kita usulkan juga, kenapa ini juga tidak dimasukkan menjadi ranah yang sebenarnya juga menjadi larangan untuk rangkap jabatan. Saya kira ini juga harus dorongan masuk menjadi bagian dari lingkup rangkap jabatan yang dilarang bagi anggota DPR. Kalau dari sisi bisnisnya, apakah ICW juga punya data tentang sebagian besar anggota parlemen ini berbisnis di bidang apa gitu?
Secara detail kita belum mengkategorikan ranahnya. Cuma ada berapa juga misal konflik kepentingan. Misal saya sebutkan ada di komisi 6 kalau komisi 7 SDM itu. Misalnya salah satu anggota. Dia mendirikan satu badan hukum perusahaan migas misalnya. Dan komisi 7 juga bergerak dalam SDM. Nah, ini yang saya kira juga sangat konflik kepentingan ya. Ini ada ya kasusnya. Ada anggota DPR di Komisi 7 yang membidangi masalah energi dan sumber daya mineral. Dia punya bisnis pertambangan begitu ya? Ya, migas lah ya semacam itu. Dan pengakuan dari anggota DPR sendiri. Nah, ini yang bagi kita akan rentan proses-proses pengambilan keputusan yang terjadi di DPR. Terus selain di Komisi 7 ada lagi nggak data lain misalnya? Ada di komisi yang membidangi pertanian juga. Salah satu mereka punya usaha bisnis di misal pupuk ya. Dia di Komisi Pertanian